Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini akan membahas cara kita beli reksadana di aplikasi Bright. Bagaimana caranya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Buat kalian belum mendaftar di aplikasi Bright, silakan lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Yang mana ini sudah terdaftar dan diawasi OJK, jadi sudah aman untuk kita investasi jangka panjang. Di dalam aplikasi ini kita bisa berinvestasi saham, reksadana, dan juga obligasi. Untuk cara berinvestasi saham sudah saya bahas di video saya sebelumnya, silakan untuk ditonton ya. Kali ini kita akan bahas cara kita membeli reksadana, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, di sini kita bisa klik daftar produk. Nah, di sini nantinya ada berbagai jenis reksadana ya. Ada pendapatan tetap, ada campuran, ada pasar uang, ada juga saham. Saran saya buat kalian investor pemula, bisa pilih di reksadana pasar uang, teman-teman. Kenapa demikian? Karena di sini resikonya lebih kecil ya, ketimbang reksadana saham dan juga pendapatan tetap. Bisa kita lihat, teman-teman. Ini untuk reksadana pasar uang itu dari tahun ke tahun pasti mengalami kenaikan ya. Walaupun kenaikannya tidak signifikan, teman-teman, tetapi sudah pasti mengalami keuntungan. Nah, begitupun untuk reksadana pendapatan tetap ya. Dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan juga, namun ada juga saatnya reksadananya akan turun, tetapi turunnya tidak signifikan ya. Untuk reksadana pendapatan tetap ini, itu resikonya sedang, teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat di reksadana yang resikonya paling besar, yaitu di reksadana saham. Nah, bahkan di sini dalam setahun, dia mengalami minus 4,59%, dalam 3 tahun minus 14,77%, tetapi dalam 5 tahun di sini mengalami keuntungan 37,73%. Jadi ketika reksadana saham ini mengalami kerugian, maka dia akan mengalami kerugian. Sedangkan ketika dia mengalami keuntungan, maka keuntungannya relatif lebih besar ketimbang reksadana pasar uang dan juga pendapatan tetap ya. Kemudian sebelum kita membeli reksadana, apa yang perlu kita perhatikan, teman-teman? Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu tentunya imbal hasil ya. Kalau bisa kita pilih reksadana yang imbal hasil per tahunnya besar, teman-teman. Semakin besar imbal hasilnya, maka semakin besar nanti keuntungan yang akan kita dapatkan. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan yaitu dana kelolaan ya. Nah, semakin besar dana kelolaan ini semakin bagus, teman-teman. Artinya banyak investor yang mempercayakan uangnya dikelola di dalam reksadana tersebut, teman-teman. Kemudian selain itu apalagi? Selain itu kita bisa lihat dari expense rasionya ya. Nah, kalau bisa kita pilih reksadana yang expense rasionya kecil, teman-teman. Semakin kecil expense ratio itu semakin bagus ya. Artinya semakin kecil biaya yang dikeluarkan di dalam reksadana tersebut. Kemudian di sini kita bisa lihat juga ya untuk minimal pembelian, kemudian ada biaya pembelian dan juga penjualan. Di sini gratis, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih saja ya reksadana yang ingin kita beli nantinya. Saran saya buat investor pemula bisa pilih yang reksadana pasar uang terlebih dahulu. Kemudian di sini kita juga bisa pilih reksadana syariah ya. Dengan cara kita ketik saja syariah, maka nanti akan muncul reksadana syariah, teman-teman. Nah, kita bisa pilih ya yang ingin kita investasikan. Di sini saya akan coba investasikan ke reksadana Trimega Kas Syariah ini, teman-teman. Kita pilih saja ya. Oke, kalau kita lihat di informasi, di sini minimal pembeliannya Rp10.000. Nah, jadi kita sudah bisa berinvestasi minimal Rp10.000. Langsung saja ya, di sini kita coba klik yang menu beli ini. Kemudian kita masukkan nominal pembelian. Di sini saya akan coba beli Rp10.000 saja, teman-teman. Ini hanya buat video tutorial saja ya. Nah, selanjutnya kita centangin saja ini, kemudian kita klik saja beli. Oke, di sini ada keterangan seperti ini. Kita klik saja beli. Nah, di sini subscribe has been submit. Kita bisa klik lihat order. Nah, ini pembelian kita tadi ya, teman-teman. Ini prosesnya masih open, teman-teman.
Untuk pembelian reksadana ini itu tidak langsung masuk ke dalam portofolio kita ya. Bisa kita lihat di menu portofolio. Di sini reksadana saya cuma ada 2 ya. Nah, dan alhamdulillah dua-duanya mengalami keuntungan, yaitu 1,24% atau setara dengan Rp378, teman-teman. Kemudian, kapan pembelian reksadana kita tadi akan berhasil dan akan masuk ke dalam portofolio? Nanti setelah beberapa hari kerja, biasanya maksimal 3 hari kerja ya, baru nanti akan masuk ke dalam portofolio kita, teman-teman. Selain reksadana, di sini saya juga investasi SIDO ya. Di sini ada saham SIDO, yang mana mengalami kerugian minus 7,94% atau setara dengan minus Rp25.000. Selanjutnya di sini saya juga investasi obligasi ya, yang mana di sini minus juga 0,66% atau setara dengan minus Rp6.596, teman-teman. Jadi yang namanya investasi itu penuh dengan risiko ya. Kita bisa mengalami keuntungan, bisa juga mengalami kerugian. Oke, jadi itu kurang lebih cara kita investasi reksadana di dalam aplikasi Brix. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.